dengan sangat memperhatikan komposisi bangsa Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan agama. Oleh karena itu, beliau merupakan sosok yang dapat diterima oleh semua golongan. Khusus dalam hal toleransi beragama, beliau tahu benar bahwa ancaman paling berbahaya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah konflik agama. Beliau selalu berupaya keras untuk menjalin hubungan baik antara Islam dan Kristen. Megawati Soekarno Putri naik jabatan untuk menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Republik Indonesia yang kelima, yaitu Megawati Soekarno Putri, di mana masa kepresidennya tidak lepas dari politik luar negeri. Selama melaksanakan politik luar negeri, yang menjadi prioritasnya adalah menjalin hubungan baik dengan negara tetangga, khususnya dengan kawasan ASEAN dan Timur Leste, negara yang pernah menjadi bagian dari NKRI. Megawati keluar masuk negara lain hanya untuk menyelesaikan masalah kerjasama atau konflik yang terjadi. Kunjungan itu merupakan suatu kebutuhan dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dari para founding fathers yang dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Banyak dinamika yang terjadi saat Megawati menjadi presiden, namun Megawati menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa dia mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan diskusi kami yaitu bagaimana kebijakan politik hukum yang dihasilkan pada masa kepemimpinan Gus Dur dan Megawati, kemudian apa sajakah produk hukum yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada masa kepemimpinan Gus Dur dan Megawati. Untuk slide selanjutnya, kami minta tolong kepada rekan kami, yaitu Ibu Nani Herawati. Kepada Bu Nani, kami persilakan. Ya, saya lanjutkan bahwa kebijakan politik hukum yang dihasilkan pada masa kepemimpinan Gus Dur dan Megawati, bahwa kepemimpinan pada masa Presiden Gus Dur dan Megawati, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk kabinet pertamanya, yaitu Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000. Kemudian setelah menjabat pemerintahan, Gus Dur memiliki beberapa kebijakan politik, yaitu pertama, Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Yang kedua, Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Tiga, menyetujui penggantian nama Irian Jaya pada Desember 1999 menjadi Papua. Kemudian masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan beribadah dan merayakan Imlek, Inpres nomor 6 tahun 2000, kemudian pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme, kemudian membekukan MPR dan DPR. Selanjutnya terjadi perubahan amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku, dan Papua. Selain itu, kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR atau DPR, serta kandasnya kasus korupsi yang melibatkan rezim Soeharto serta masalah yang lebih modern, yakni adanya serangan teroris ke dubes luar negeri pada tanggal 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi dan ketidakkompetenan. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Kemudian kami lanjutkan pada era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Setelah Megawati Soekarno Putri menjadi presiden, maka pemerintahan Megawati memiliki kebijakan politik antara lain terjadi perubahan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 1 sampai 9 November 2001, amandemen keempat Undang-Undang 1945 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 dengan kebijakan politik. Selain itu menampakkan kabinet gotong royong yang dipimpin, dia berhasil menyelesaikan 123 undang-undang
Antara lain beberapa undang-undang yang lahir di era pemerintahan Megawati, diantaranya Undang-Undang KPK, Undang-Undang PPATK, Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang tentang Peradilan, dan Undang-Undang Kejaksaan yang secara umum sebagai berikut. Pada bidang politik, membentuk kabinet gotong royong, mendirikan KPK, mengadakan pemilu yang sifatnya demokratis. Bidang ekonomi, melakukan privatisasi terhadap BUMN, memperbaiki kinerja ekspor, membuat rancangan undang-undang tentang perlindungan wanita dan TKI luar negeri. Kemudian di bidang sosial, menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara, meluruskan masalah otonomi daerah, membangun tatanan politik yang baru, kemudian menjaga ketahanan dan keamanan negara. Kemudian slide selanjutnya, adapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada masa kepemimpinan Gus Dur, mungkin Pak Dedi Juniarto bisa menambahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan semua dan Pak dosen. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan pada masa kepemimpinan Pak Gus Dur dan Megawati, yaitu kelebihannya yang pertama itu laju pertumbuhan ekonomi mulai membaik, ditandai dengan membaiknya PDB, kemudian laju inflasi dan tingkat suku bunga cukup rendah di masa kepemimpinan Gus Dur ini. Adapun di balik kelebihan-kelebihan dari politik hukum Abdurrahman Wahid, ada beberapa kekurangan. Yang pertama, pada masa itu entah kebetulan atau memang sesuai dengan kondisi real pada saat itu, rupiah pada saat itu rendah sekali pada zaman Pak Abdurrahman Wahid. Kemudian perekonomian cukup sangat bergantung pada impor, walaupun kebetulan sekarang pun bergantung, mungkin pada saat itu cukup tinggi juga. Kemudian utang luar negeri masih besar, ini masalah klasik sebetulnya dari masa ke masa. Kemudian ada kasus Bulgate, masih tanda tanya yang belum diselesaikan. Kemudian pada masa kepemimpinan Megawati selanjutnya, banyak juga kelebihan-kelebihan pada saat di kepemimpinan Ibu Megawati menjabat sebagai presiden. Pada saat itu stabil fundament ekonomi mikro meliputi inflasi, kemudian BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, kemudian angka kemiskinan pada saat itu lebih rendah. Namun yang paling hits pada saat itu atau yang paling jadi sorotan dan menonjol mulai melakukan pemberantasan KKN, diantaranya adanya berani menusakambangkan dan menjarakan kroni Soeharto, bahkan anak kandungnya Tommy Soeharto, kemudian Bob Hasan dan Probo Sutejo, dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. Dan yang paling penting juga di masa kepemimpinan Megawati inilah Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan. Selanjutnya berhasil menyehatkan perbankan nasional yang kolaps setelah krisis ekonomi 98, terbukti dengan dibubarkannya BPPPN pada Februari 2004. Selanjutnya Indonesia berhasil keluar dari IMF. Ini terkenal juga pada saat itu, pada tahun 2003 khususnya ya. Jadi di masa kepemimpinan Megawati ini keluar dari IMF, yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998, dan Indonesia pada saat itu menjadi cukup lebih mandiri dibandingkan masa transisi reformasi pada saat itu. Namun di balik kelebihan-kelebihannya tetap ada kekurangan di masa kepemimpinan Megawati ini, di antaranya yang terkenal kurangnya pemahaman dan dalam bidang ekonomi keputusan yang diambil tidak berpihak pada rakyat. Kemudian terdapat kepentingan ekonomi dan politik di belakang pemerintahannya, dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa lepasnya Sulawesi Padan dan Ligitan tahun 2000. Jadi itulah beberapa intisari dari kelebihan dan kekurangan
di masa kepemimpinan Megawati dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang tentunya nanti lebih detail akan kami paparkan di dalam artikel kelompok kami setelah kami akan pendalaman. Selanjutnya untuk terkait saran dalam pembahasan politik pada masa kepemimpinan Megawati dan Abdurrahman Wahid ini akan dilanjutkan oleh saudara kami Bapak Herlambang, Sarjana Hukum. Dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Dedi. Jadi dari kelompok kami terkait saran, penting bagi masyarakat melihat secara fair makro capaian kebijakan pemerintah Presiden Gus Dur Megawati dalam merintis pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Jika hal ini diteruskan melalui pengobaran, perang, dan menindak tegas korupsi di semua lini dalam setiap kesempatan, seraya memaksimalkan program e-government oleh lembaga dan institusi pemerintah yang dapat diakses langsung masyarakat merupakan formula yang akan efektif. Kemudian yang kedua, pemerintah dan negara harus mempertahankan kebijakan yang baik yang terbukti implementatif. Tradisi ganti pemerintahan berganti pula kebijakan sebagainya dihindari agar kontinuitas memerangi korupsi dapat dijaga. Masih terjadinya multi interpretasi dalam menerapkan berbagai ketentuan pemerintah penting kiranya segera diluruskan. Begitu juga adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya. Kemudian yang terakhir, hal yang sering menghambat transparansi adalah barikade egoisme sektoral dan institusional yang cenderung menjurus pada upaya menutup-nutupi penyimpangan yang menuntut difungsikannya pengawasan secara efektif dan peningkatan koordinasi antara aparat pengawasan dan penegakan hukum. Baik, demikian Pak Du Sudirman beserta rekan-rekan atas pemaparan kami kelompok 2 terkait dengan masa pemerintahan Presiden Gus Dur dan Megawati, di mana di era reformasi kemudian terjadi perubahan pada Undang-Undang Dasar yang selanjutnya atas perubahan Undang-Undang Dasar tersebut banyak dibentuk undang-undang baru yang atas pembentukan undang-undang baru tersebut dan dengan banyaknya kebijakan politik hukum masa pemerintahan Gus Dur dan Megawati mempengaruhi perubahan pada kehidupan masyarakat yang kita rasakan sampai sekarang. Baik penegakan hukum seperti KPK, kemudian pemisahan TNI Polri, walaupun dengan banyaknya pembentukan undang-undang tersebut ternyata banyak juga hal-hal yang kekurangannya. Contohnya salah satunya itu kebijakan darurat militer, yang mana banyak di Aceh itu pada saat dilakukan darurat militer itu banyak nyawa yang hilang, baik itu dari sisi tentara, polisi maupun warga sipil. Ini kan kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat. Namun demikian kebijakan ini diambil oleh pemerintahan saat itu mungkin melihat dari sisi politik, pertahanan dan keamanan. Kalau ada yang mau didiskusikan, mari sama-sama kita berdiskusi terkait dengan politik hukum ini untuk pengayaan kita bersama dalam memahami perkembangan politik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih grup kelompok 2, Pak Ali, Pak Dedi, Bu Nani dengan Pak Herlambang ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin berikan saran, masukan, silakan. Saya open dulu untuk Bapak Ibu. Mungkin izin tanya Pak Putra, Pak Ali, Bu Nani dan Pak Dedi. Saya ada lihat di saran ini kan tentang pencapaian dari Presiden Gus Dur dan juga Megawati dalam merintis pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya dalam kita menilai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN itu dilihat dari segi mananya Pak? Sedikitnya orang yang ditangkap atau sedikitnya kasus korupsi yang terungkap atau bagaimana penilaian yang disebut pemerintah bersih dan bebas KKN itu? Terima kasih Pak. Izin Bang Ali sedikit.
Siap. Mari. Siap, Sandy. kami izin minta pencerahannya. Mungkin salah satu kelemahannya, ya mungkin bisa Bang Ali kasih kami lagi pencerahannya tentang lepasnya negara Timor Timur atau sekarang disebut dengan Timor Leste. Mohon pencerahannya sedikit Bang Ali. Apakah itu salah satu dari kelemahan atau kekurangan di zaman Ibu Megawati? Demikian Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Sandy. Siap. Sebelum kami menjawab, ada rekan-rekan kelompok 2 yang bisa membantu menjawabnya. Kami coba dulu ya, mungkin nanti sambil berjalan bisa ditambahkan. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Muhammad Samsu terkait dengan pencapaian masa pemerintahan Gus Dur dan Megawati tentang penilaian pemerintah yang bebas KKN. Pertama, dengan dibentuknya Undang-Undang Anti KKN tahun 1999, kemudian dengan dibentuknya Undang-Undang KPK, kemudian Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 dan dirubah tahun 2020 nomor 20 tahun 2021, itu salah satu kebijakan politik hukum pemerintah yang beragendakan pemberantasan korupsi. Nah, memang dengan pembentukan undang-undang tersebut, kemudian dengan pembentukan lembaganya, kemudian dengan payung hukum dipayungi dengan amandemen UUD 1945, termasuk pembentukan PPATK, sehingga jika ada pencucian uang teratas korupsi itu bisa dilacak, kemudian kerahasiaan bank juga dapat ditembus di situ, tapi tentunya dengan mekanisme ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membentuk hukum dan yang mana nantinya untuk pencegahan KKN itu. Demikian Pak Samsu. Itu salah satu upayanya, karena ini juga merupakan satu rangkaian, bukan satu persatu, tapi upaya pemerintah baik dari merubah Undang-Undang Dasar dulu, kemudian pembentukan beberapa undang-undang yang terkait dalam hal pemberantasan korupsi, kemudian tentunya dengan undang-undang tersebut nantinya ada peraturan pelaksananya yang dalam perkembangannya perubahan untuk perbaikan-perbaikan. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, Ibu Nani, Pak Dedi, dan Pak Herlambang? Belum ada ya? Baik, saya coba dulu sambil nanti kalau memang ada masukan, saya coba menjawab lagi dari Pak Sandy Galaksi terkait dengan pertanyaan lepasnya negara Timur Timur. Apakah ini di zaman Megawati atau bagaimana? Nah, sepemahaman kami, lepasnya negara Timur Timur ini adalah di zaman pemerintahan Presiden B.J. Habibie, di mana pada saat itu dilakukan referendum terhadap warga Timur Timur saat itu. Ternyata hasil dari referendum tersebut lebih banyak masyarakat yang menginginkan kemerdekaan atas daerahnya, sehingga dengan politik pemerintah memberikan opsi referendum dan opsi tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah, ternyata masyarakat lebih banyak memilih merdeka, sehingga lepaslah Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu di zaman pemerintahan Presiden Yusuf Habibie. Jadi bukan di pemerintahan Presiden Gus Dur atau Megawati, Pak Sandy. Demikian. Atau kami minta tambahan dari rekan-rekan, Bu Nani. Siap, terima kasih Bang Ali. Sama-sama Pak Sandy. Pak Dedi, Pak Erlambang, ada yang tambahan? Mungkin pertanyaan Pak Samsu kan indikatornya apa, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Mungkin saya bisa nambahkan sedikit ya kan. Mungkin keberhasilannya itu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN itu mungkin dapat diukur dengan cara mungkin mengadakan survei eksternal yang mendapatkan nilai persepsi korupsi, kemudian menghitung persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap perkara korupsi. Mungkin bisa seperti itu Pak Samsu.
Baiklah, terima kasih Pak Aldi dan Pak Elman. Baik, sama-sama. Oke, ada yang lain? Silakan. Masih ada yang lain atau sudah cukup? Ya, saya nanya Pak. Ya, silakan. Ya Pak Ali, tadi agak putus-putus Pak waktu presentasi sinyalnya, saya tadi agak bermasalah. Mungkin Bapak bisa nguraikan tadi lebih diurai ulang. Keresahan apa yang terjadi di masa era Gus Dur ataupun Megawati terhadap perubahan undang-undang tadi Pak? Apa tadi yang menjadi alasan dasar diubahnya undang-undang? Kemudian kalau untuk dari segi kebijakan di era Gus Dur dan Megawati, apakah ada perubahan yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat, mau dari itu undang-undang diberlakukan ataupun misalnya dari segi ekonominya bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan sedikit mengenai KKN. Terima kasih Pak. Baik, kami coba langsung menjawab Pak. Terima kasih Pak Taruna atas pertanyaannya. Alasan dasarnya dirubah undang-undang, apakah ada perubahan yang signifikan gitu ya. Jadi alasan dasar dirubahnya undang-undang ini tentunya pertama amanat dari undang-undang dasar. Mengapa undang-undang dasar juga dirubah? Pastinya dengan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nah, terus dengan dirubahnya undang-undang ini pastinya bertujuan untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan tentunya mempertahankan kredibilitas pemerintahan pada saat itu. Kredibilitas pemerintahan pada saat itu. Tentunya masing-masing pemerintahan pengen mempunyai produk yang bagus, yang bermanfaat dan menyentuh pada masyarakat. Kalau yang kita ingat zaman pemerintahan Gus Dur itu yang sampai sekarang masih populer itu dengan dicabutnya Inpres. Salah satunya itu kalau untuk ini ya, pemerintahan Gus Dur itu dengan dicabutnya Inpres nomor 6 tahun 2000, yaitu menghilangkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2000 untuk mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cinana. Ini sangat populer sekali, sehingga Gus Dur itu bisa dibilang bapak demokrasi mungkin. Sampai sekarang sangat populer. Nah, terus terkait dengan dirubahnya undang-undang, apakah ada yang perubahan yang signifikan? Ya, ada. Di sini kebebasan pers seperti yang diuraikan tadi, pers sangat bebas, kemudian keterbukaan informasi publik, kemudian peran serta masyarakat, dan di sini juga jelas fungsi TNI dan Polri ini sangat berbeda. TNI dengan Undang-Undang Pertahanan Negara, Polri dengan Undang-Undang Keamanan Negara. Jadi Wifangsi ABRI juga dihapus. Terasa ketika kita membaca sejarah di Orde Baru, keterbukaan, keterlibatan masyarakat itu terbatas gitu. Nah, dengan era reformasi, dengan dibentuknya undang-undang yang banyak, yang seperti dipaparkan tadi, yaitu sebanyak 123 undang-undang, peran serta masyarakat itu tinggi. Lembaga pemerintahan juga sudah ada pembagian kekuasaan. Dengan dibentuknya lembaga-lembaga tadi lebih maksimal fungsi masing-masing lembaga. Ini bisa ditambahkan Bu Nani, Pak Dedi, Pak Herlambang. Yang pastinya Pak Taruna, dengan terbentuknya undang-undang ada kepastian hukum di masyarakat. Ada kepastian hukum di masyarakat, kemudian lembaga pemerintah dalam melaksanakan fungsinya mempunyai landasan, mempunyai pijakan untuk mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik. Bagaimana rekan-rekan kelompok 2? Ada tambahan? Terima kasih Pak Ali Naik. Kami coba tambahkan terkait pertama dari pertanyaan Pak Samsu tadi mengenai standar
penentuan saran terkait KKN itu bersihnya parameternya apa? Kan intinya kan itu pertanyaannya. Jadi selain daripada yang telah disampaikan oleh senior kami dan rekan kami di kelompok 2, bahwa memang pertama political will atau keinginan, komitmen dari pemerintah pada saat itu tentunya adalah bisa juga menjadi salah satu parameter dengan salah satunya dibentuknya sebuah komisi yang merupakan salah satu pertimbangannya untuk lebih independen dan lebih memaksimalkan proses penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi KPK. Kemudian yang lebih realnya tentunya dari segi yang bisa jadi standar parameter itu adalah yang biasa kita kenal, yaitu indeks prestasi korupsi. Jadi di masa kepemimpinan, dari masa ke masa tentunya salah satu yang menjadi poin penting juga di masa kepemimpinan Gus Dur dan Megawati inilah indeks prestasi korupsi lebih rendah, walaupun memang tidak terlalu signifikan. Tapi dibandingkan dengan era di zaman SBY, kemudian Jokowi, begitu banyak pejabat-pejabat penting eselon 1 ke atas yang menjadi tersangka korupsi bahkan sampai terpidana, mungkin di zaman Gus Dur dan Megawati lebih sedikit. Kemudian itulah hal-hal yang bisa jadi salah satu parameter. Kemudian selanjutnya terkait Pak Putra yang mengenai dampak ataupun dari yang politik perundang-undangan yang signifikan dan berpengaruh terhadap masyarakat. Tadi selain daripada yang dijelaskan oleh Pak Ali Naik terkait hal tersebut, ada juga yang terkenal pada saat itu, kalau seingat saya, mengenai pelarangan PKI mungkin di zaman Gus Dur. Di situ ada perubahan TAP MPRS itu di zaman Gus Dur ini lebih fleksibel, dia lebih terkenal dengan selain demokratis dia bapak pluralisme Indonesia. Jadi di era Gus Dur inilah mungkin di sini tidak ada kesenjangan ataupun tidak ada rasisme. Disinilah era pluralisme, jadi kita menghargai suku, bangsa, kemudian agama, toleransi di situ lebih tinggi. Salah satunya kebijakan-kebijakan politik tersebutlah yang signifikan bisa terasa oleh masyarakat selain dari KPK di zaman Megawati. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pak dosen dan rekan-rekan semua. Selamat malam. Oke, baik. Sudah cukup ya. Baik, terima kasih kelompok 2 ya sudah mempresentasikan materi yang di masa Gus Dur Megawati. Oke, saya akan, kalau sudah cukup, saya akan tampilkan format. Oke, sudah kelihatan ya di layar ya. Judul, latar belakang, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Baik. Bapak Ibu, terima kasih sudah mempersiapkan presentasi kepemimpinan masa ke masa. Jadi sekali lagi, presentasi ini merupakan awal daripada tugas untuk persiapan tugas UAS, mata kuliah politik hukum. Untuk menyempurnakan tugas UAS, maka perlu Bapak Ibu tuangkan dalam artikel. Tadi kelompok 3 sudah sekilas memberikan gambaran. Tadi ada, saya lihat di presentasinya ada tampilkan artikelnya. Nah, yang perlu dilengkapi Bapak Ibu tadi sudah presentasi baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan, itu sudah pasti. Ada yang lengkap, ada yang mungkin belum lengkap. Nah, perlu saya informasikan untuk artikel. Jadi pertama adalah judul. Judul Bapak Ibu boleh buat sedemikian rupa. Mungkin masa kepemimpinan Gus Dur Megawati itu satu, atau kejayaan kepemimpinan
SBY, apapun judulnya, tinggal Bapak Ibu buat saja yang terbaik yang menurut Bapak Ibu bisa menggambarkan kepemimpinan pada masa itu. Itu satu judul. Kedua, format biasanya pasti ada latar belakang. Latar belakang yang tadi baik kelompok 1, 2, 3 ada masing-masing versinya, silakan. Latar belakang ini akan menceritakan pada masa kepemimpinan. Contoh Gus Dur, lahirnya kepemimpinan baru pada masa Gus Dur Megawati karena runtuhnya rezim Orde Baru. Ini contoh ya. Pada 1998 setelah lengser Soeharto dan dijabat oleh B.J. Habibie pada masa transisi, maka pemilu pada tahun sekian hadirlah Megawati dengan Gus Dur. Contoh nih, latar belakang, itu cerita dulu. Nah, setelah cerita latar belakang, baru masuklah permasalahan atau perkembangan masa kepemimpinan. Artinya setelah latar belakang sudah cerita, baru fokus poin 2 itu adalah cerita tentang apa yang telah dilakukan oleh masa Gus Dur, Megawati, atau masa SBY, atau di masa Jokowi. Nah, mungkin tadi kan sudah ada kelompok 1 sudah sampaikan poin-poinnya di masa Jokowi bersama Yusuf Kala apa pencapaiannya di masa Jokowi dengan Mahfud Amin akan punya peling seperti ini yang sudah tercapai dan yang akan datang seperti apa, termasuk masa di SBY ya, apa telah yang dilakukan atau konsep-konsep yang dilakukan atau pembangunan yang dilakukan. Nah, nanti ada kaitannya yang di perkembangan itu pasti berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang telah diambil atau dihasilkan. Ya, tadi sudah diceritakan beberapa di masa Gus Dur ada yang aturan yang dicabut, di masa SBY ada peraturan yang dirubah, di masa Jokowi ada Omnibus Law. Nah, ini kebijakan-kebijakan diambil. Nah, berikutnya ini saya sampaikan poin 1, 2, 3, 4, 5 ini maksudnya bukan urutan nanti harus muncul seperti ini. Ini cerita dalam sebuah konsep artikel harus memuat hal-hal seperti ini loh. Jadi ada latar belakangnya, ada permasalahan perkembangan, kepemimpinannya, ada kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan. Nah, susunan format nanti contoh latar belakang. Boleh. Nanti setelah latar belakang kita juga boleh perkembangan masa kepemimpinan. Itu poin nomor 2 atau B-nya. Nah, tapi kita tidak ada sebut poin 3 kebijakan yang telah dihasilkan. Boleh seperti ini, boleh tidak. Tergantung format dari Bapak Ibu. Ya, jadi kebijakan yang telah dihasilkan apa? Atau pembangunan yang setelah dihasilkan apa saja. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira hal-hal atau kesulitan yang dihadapi setiap masa pasti mempunyai kesulitan. Ya, masa Gus Dur dan Megawati kesulitannya apa? Di masa SBY kesulitannya apa? Baik kesulitan dalam hal politik, kesulitan ekonomi maupun kesulitan dalam hal mungkin sosial budaya. Ya, kalau kita masa Gus Dur yang kita lihat adalah masa reformasi. Transisi kepemimpinan, ya, transisi kepemimpinan nah, hal yang perlu dipersiapkan oleh Gus Dur yang sampai akhirnya Gus Dur dipaksa turun dan sebagainya itu perlu dilengkapi, ya, dilengkapi dalam masa kepemimpinan Gus Dur. Begitu juga SBY, masa kesulitan SBY, ya, saat yang sudah disampaikan juga tadi. Yang diberikan masukan oleh Pak Jadel bahwa masa kampanye daripada kepemimpinan SBY adalah menolak, tetapi ring depannya adalah yang terima dan masuk ke penjara dan sebagainya. Itu juga bisa diceritakan kesulitan masa itu, sehingga kepemimpinan SBY menjadi satu ujian besar. Di samping itu juga mungkin faktor ekonomi masih banyak sekali yang terjadi, termasuk tsunami, bencana alam yang besar pada masa
SBY itu juga bisa menjadi masukan sehingga setiap kepemimpinan punya kesulitan. Nah, tadi juga Bapak Ibu sudah juga beri masukan di masa SBY ada beberapa kebijakan kenaikan BBM dan sebagainya itu juga menjadi permasalahan yang cukup serius. Nah, di Jokowi juga demikian. Pasti ada kesulitan pada masa 2014 sampai 2019 itu persiapan Pak Jokowi masuk di menjadi presiden, tentu dia harus banyak sekali merubah, memperbaiki, menyusun kembali di masa-masa itu. Nah, 2019 ke depan ini ujian cukup berat bagi Jokowi. Di 19 akhir sampai 2021 sekarang ini betul-betul masa yang suram bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, itu juga harus diceritakan sehingga kesulitan-kesulitan setiap pemimpin dapat tergambarkan dalam tugas Bapak Ibu. Nah, dan terakhir adalah hasil-hasil pembangunan yang dihasilkan. Bapak Ibu sekali lagi, kenapa saya mengharapkan ada tulisan yang lebih detail dari artikel yang Bapak Ibu sampaikan? Ini tentu menjadi catatan sejarah. Kalau kita lewatin seperti tadi dari kelompok 2 yang muda-muda menyampaikan, oh saya tidak di masa itu sehingga saya nggak tahu perkembangannya. Lah, kalau tidak ada yang mendokumentasikan atau menulis, ya mungkin versi masing-masing, Bapak Ibu punya versi masing-masing, mungkin di luar artikel juga versi masing-masing, kita tidak tahu, tapi paling tidak Bapak Ibu sekali lagi saya sedikit appreciate untuk semua kelompok karena Bapak Ibu terdiri semua backgroundnya S1 hukum sehingga dalam hal menulis, membuat kajian itu lebih detail ya dibanding mungkin angkatan-angkatan yang lain karena gabung-gabung sehingga sulit sekali untuk menyatukan persepsi dalam artikel hukum. Nah, ini yang saya harapkan adalah Bapak Ibu semua di kelompok 1, 2, 3 lengkapi artikel hukum Bapak Ibu dalam susunan yang lebih sempurna ya. Jadi mungkin saya bisa minta kelompok 2 tampilkan tulisan artikelnya. Kelompok 2 coba bantu saya lihat review sekilas nanti Bapak Ibu yang ya, Pak. Kelompok 3, sorry kelompok 3. Iya. Ntar ada saya buka nggak buat. Oke, ini Pak. Kelihatan Pak? Belum. Nah, oke. Kelihatan Pak, kelihatan. Sudah mulai kelihatan. Turun ke bawah, terus. Nah, ini ada pendahuluan. Nah, sorry, agak pelan dikit. Pendahuluan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan Pak timnya Pak Samsul dan teman-teman, pendahuluan itu tolong dirincikan lebih mendalam ya. Tapi nggak apa-apa, saya lihat dulu isi B-nya isi pembahasan, terus lanjut. Saya lihat dulu keseluruhan baru saya komen. Terus lanjut. Apa ini? Ini apa? Sorry, saya fokuskan dulu. Terlalu kecil di layar saya. Kelebihan Perpu. Oke, lanjut. Kekurangan Perpu, oke. Undang-undang badan, oke, jaminan sosial, terus lanjut. Saya lihat subtopik aja, kelebihan, lanjut, terus. Stop. Kebijakan hambatan. Oke, lanjut. Oke, terus lanjut. Oke, lanjut. Oke, cukup. Terima kasih. Atau kelompok 1 dan 2 sudah ada yang format seperti ini? 1 dan 2?
Kalau ada, boleh tampilkan. Kelompok 1, Pak Jadil, sudah ada format seperti itu atau belum? Nggak apa-apa. Oh, belum seperti itu, Pak. Tapi Oke. secara kerangka sudah. Tapi mungkin kami sesuaikanlah apa yang diarahkan Pak Oke. Pak dosen tadi. Oke, makasih. Kelompok 2, mungkin kelompok 2. Oh, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok berapa punya nih? Kelompok 2, Pak. Dua nih Pak. Oke. Kelompok 2 Pak. Kelompok 2, silakan. Coba tampilkan. Lanjut. Sudah tayang, Pak? Sudah. Sudah. Lanjut. Baik, Sudah Pak. Pak. Tinggal Ke dinaikkan Pak. bawah. Bawah. Next. Belum berjalan nih. Jalan, Pak. Belum. Layarnya belum bergerak. Belum bergerak, Pak. Di next. Ini, Pak. Sudah tampil, Pak? Belum tampil. Nah, sudah, coba di next. Di next. Nah, oke, terus. Lanjut. Latar belakang, oke. Terus. Terus saja, terus. Saya cuma nengok subtopik. Rumusan masalah, oke. Pembahasan, oke. Terus. Naik dikit, naik. Oke, lanjut. Lanjut. Ke bawah lagi. Terus. Produk hukum yang menjadi, oke. Terus. Lanjut. Lagi terus. Oke, lanjut terus ke bawah lagi. Saya lihat formatnya aja. Militer lagi, terus lanjut. Terus lanjut. Oke. Baik, terima kasih kelompok 2. Jadi Bapak Ibu, biar kita seragam dengan apa yang menjadi kewajiban. Jadi gini, format artikel itu ada formatnya. Nah, saya harus sampaikan untuk kelompok 2 formatnya sudah bagus. Standar seperti itu. Nanti coba Bapak Ibu kelompok 1 maupun kelompok 3. Jadi kelompok 3 sudah ada bahannya, cuman pembahasannya harus sistematik. Saya melihat sekilas dari kelompok 2 sudah cukup sistematik. Jadi ada pendahuluan, terus ada permasalahan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, artikel boleh ada sub permasalahan atau tidak boleh. Ya, jadi pendahuluan atau latar belakang. Tapi saya nggak ada pakai sub permasalahan. Jadi saya nggak khusus membahas permasalahan. Tapi saya langsung loncat ke pembahasan. Ya. Boleh, tapi kalau kita mau tulis ada permasalahan baru pembahasan boleh. Jadi nama artikel itu harus sistematika, pendahuluan, ada permasalahan boleh atau langsung pembahasan. Nah, di kelompok 3 tadi agak terlalu pecah-pecah. Jadi kalau pembahasan, contoh pembahasan, poin 1 saya membahas Perpu. Saya bahas Perpu. Poin 2 saya bahas tentang kelemahan apa gitu loh. Jadi sistematika terus ke bawah. Nah, di kelompok 2 tadi sudah cukup sistematika walaupun isinya saya belum baca, tetapi yang penting adalah sistematika penulisan. Jadi judul, permasalahan atau latar belakang, boleh ada permasalahan yang diajukan atau boleh langsung pembahasan. Bla 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 bla, pembahasan kan tadi sudah dilihatkan oleh kelompok 2 tentang kelemahan, kekuatan, pembangunan dan semuanya. Nah, baru penutup, kesimpulan dan saran. Ya, seperti itu standarnya.
Tinggal sesuaikan saja untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Jadi kelompok 3 pun sudah lengkap, tinggal diformat saja kembali menjadi sebuah artikel yang lebih sempurna. Demikian juga kelompok 1 ya. Jadi kelompok 2 tinggal lengkapi saja mungkin hal-hal yang perlu ditambahkan seperti tadi saya tampilkan di layar. Saya tampil ulang lagi. Jadi latar belakang ya atau permasalahan untuk perkembangan masa kepemimpinan, kebijakan-kebijakan sekali lagi didetilkan, kebijakan-kebijakan yang terjadi, kesulitan juga disampaikan apa yang menjadi kesulitannya, dan terakhir ada hasil pembangunan. Ya, sekali lagi harapan saya artikel ini menjadi artikel yang menarik bagi kita semua. Jadi kelompok 1, 2, 3 nanti setelah tulis akan kita jadikan satu bundel, itu menjadi tugas bersama angkatan Bapak Ibu. Nanti itu pun saya akan suruh kemudian dimasukkan ke perpustakaan sebagai bahan perpustakaan. Ya, jadi nanti kita sudah semua siap, kumpulkan, nanti baru kita koordinasikan bagaimana menjilid itu menjadi sebuah file tentang sejarah ataupun artikel kepemimpinan masa ini ke ini. Jadi 3 masa kepemimpinan setelah reformasi. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya tentang penulisan artikel, silakan. Ada mungkin yang ingin bertanya tentang penulisan artikel? Atau cukup? Cukup ya, Bapak Ibu ya? Oke, baik. Kalau cukup untuk pertemuan malam hari ini, saya rasa, atau Pak Jadel ingin komen? Cukup Pak. Cukup ya. Pak Ali, Pak Saputra, Pak Taruna, kalau cukup, nanti pertemuan malam hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Harapan saya adalah Bapak Ibu tetap perbaiki dulu selengkap-lengkapnya, karena ini kan tulisan Bapak Ibu, sehingga apa yang ditulis akan menjadi satu nilai sejarah. Ya, sekali lagi mungkin tidak bagi kita, tapi bagi generasi penerus. Karena seperti tadi kelompok Pak Saputra menyampaikan bahwa dia tidak hidup di masa itu sehingga tidak tahu. Nah, dengan artikel ini kan dia jadi lebih tahu. Nanti mungkin adik kelas kita, wah saya hidupnya di masa Jokowi, di SBY, atau sebelumnya saya nggak tahu lah. Begitu baca seperti itu ya adanya. Nah, ini kita bicara fakta. Bukan, mohon maaf, kita bukan untuk menjelekkan di rezim-rezim, bukan. Sekali lagi itu catatan sejarah saja. Karena kita dalam kelas, kita ini boleh disebutkan Bapak Ibu adalah bagian daripada mahasiswa yang punya idealisme, yang ingin menyampaikan realita masa ke masa kepemimpinan. Catatan realita ini akan menjadi catatan sejarah. Ya, sekali lagi, kenapa masa Orde Lama, Orde Baru banyak tanda petik kok berdebat? Orde Lama ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan, kenapa tak tercatat dengan jelas apa sih sebetulnya peristiwa yang benar-benar terjadi? Karena masa itu memang tidak ada dokumentasi, juga tidak ada penulisan yang dapat betul-betul dipertanggungjawabkan. Nah, tentu kita tidak mengharapkan masa yang kita hidup ini, ya, dia hidup di masa Orde Baru, Orde Lama. Sebagian Orde Lama, ada Orde Baru, itu menunjukkan Pak Jadel sudah tua ya, sudah senior. Tetapi itu satu nilai positif, artinya dia bisa menceritakan yang sebetulnya terjadi, ya, termasuk saya. Kalau saya disuruh cerita Orde Baru, sebagian saya bisa ceritakan saya hidup di masa Orde Baru. Begitu reformasi, saya lebih bisa cerita karena saya betul-betul sudah hidup di masa itu, dan apalagi SBY, dan Megawati. Tetapi setelah itu Jokowi. Tapi setelah mungkin saya sudah tidak ikutin lagi ya, nggak tahu ini masa corona ini kita nggak bisa tahu. Ya, sekali lagi
tulisan Bapak Ibu adalah sumbangsih bagi kita. Kita nggak sebut nasional, paling tidak untuk Kota Batam, generasi berikut dari kita, angkatan adik-adik kita akan dapat juga referensi dari tulisan Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, tulisan yang sempurna, yang baik itu menjadi nilai positif bagi generasi berikutnya. Ibu, sekali lagi terima kasih keseriusan Bapak Ibu dalam kelas dan keseriusan Bapak Ibu mempersiapkan. Ya. Izin dikumpulkan kapan, Pak? Nah, kumpulkan kapan akan diinformasikan oleh Bu Dian pada saat ada jadwal ujian. Jadi kapan mulai jadwal ujian, Bapak Ibu tidak perlu ujian tetapi submit artikel ini sebagai ujian UAS ya. Nah, makanya mumpung ada waktu sempurnakanlah sesempurna mungkin ya. Ada batasan minimumnya, tapi tidak ada batasan maksimumnya ya. Minimum 15, tapi maksimumnya nggak ada. Bapak Ibu mau tulis sampai 30 lembar dengan data-data, dengan referensi, sekali lagi, nilai artikel itu adalah ada catatan kaki, artinya sumber data dari mana. Jangan semua dicaplok-caplok gitu tanpa ada sumber data. Artinya catatan pustakanya ada. Oh, dari dari internet, dari buku, dari artikel, itu semua boleh Bapak Ibu masukkan sebagai data atau daftar perpustakaan. Ya, jangan sama sekali nggak ada daftar perpustakaan karena artikel kita bukan clipping ya, clipping itu copot sini, copot sana, terus dari tulisan Bapak Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih. Atau ada yang lain ingin bertanya lagi? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih keseriusan Bapak Ibu dalam kelas ini dan keseriusan dalam menyampaikan materi dan membuat artikel. Ya, juga kita turut prihatin ke rekan kita satu, Bu siapa tadi? Bu Rita yang sakit. Semoga cepat sembuh karena COVID ini memang melanda di mana-mana. Dosen UIB juga ada beberapa yang terpapar COVID, ya bukan ya sekarang di sekeliling kita lah. Makanya Bapak Ibu jaga kesehatan, jaga imun. Saya saja tiap pagi olahraga untuk cari vitamin D, jemur ya. Wah, makanya rambutnya putih, jemur terus ya. Makan yang sehat, ceria dalam kelas maupun di mana saja harus tertawa karena tertawa itulah imun kita akan meningkat. Oke, selamat malam. Sampai ketemu mungkin di next semester dengan mata kuliah yang lain. Salam sehat dan selamat malam bagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Terima kasih, Salam, Pak. Pak. Selamat, Pak. Sampai ketemu, Pak. Oke, teman-teman. Ya, saya Lip ya. Terima kasih ya. Ya, Pak. Siap.